harusnya dikelola bukan oleh, kalau menurut saya, dikelola jangan oleh tokoh politik, tokoh dari partai politik. Karena dia harus independen. Iya, iya. Ya. Kenapa dia harus independen? Karena dia juga harus bisa dilakukan audit publik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, harusnya PMI ini, karena ini juga ada kaitan dengan agama, bahwa darah itu nggak boleh diperjualbelikan dan lain sebagainya, maka kemudian pemerintah harusnya turun tangan. Bentuklah pansel. Kalau saya usulnya begitu, bentuk pansel, ya, kemudian ya dipilih secara profesional siapa yang bisa mengelola PMI ini secara profesional. Gitu. Jadi jangan dipegang oleh partai politik. Yeah. Jangan dipegang oleh partai politik dan jangan dipegang oleh oknum-oknum yang ada di partai politik. Gitu. Supaya bermaslahat nih. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada apa sebenarnya di dalam PMI ini? Kok jadi rebutan? Iya, gitu. Itu kan menjadi tanda tanya besar oleh masyarakat. Betul. Gitu ya. Maka kemudian saya minta ya audit publik aja nih PMI. Lakukan audit publik dong. Kita harus tahu sebenarnya di dalamnya itu ada apa. Kenapa kok sampai sebegitunya gitu. Saling ingin menguasai gitu ya. Kan ini aneh gitu loh. Saya melihat ini aneh gitu. Karena ini kan nirlaba ya, non profit oriented. Nah, tapi ketiga yang ingin saya sampaikan, karena fungsi dari PMI ini krusial dan sangat berguna bagi masyarakat, maka yang mengelola harusnya profesional. Ya, profesional dan independen. Gitu. Jadi nggak ada yang boleh ngerebut sana rebut sini, yang nggak boleh yang ada yang klaim sana klaim sini juga gitu. Jadi dikelola secara profesional oleh orang yang betul-betul menguasai dan tahu bagaimana cara secara mengelola. Regulasinya gimana sih Kak Irma? Nah, keberadaan PMI ini? Itu yang terus terang saja kami kan belum lihat nih ADART-nya seperti apa. Nah, nanti kan kita akan di masa sidang yang akan datang kita akan RDP nih soal ini, gitu ya, soal PMI ini, gitu. Kita akan pertanyakan gitu ya, seperti apa sih sebenarnya pengelolaan PMI ini gitu. Karena bank darah itu hari ini kita harus juga pahami bahwa bank darah itu penting bagi kesehatan manusia. Apalagi sekarang ada satu obat yang bisa dibuat dari darah. Yeah. Ya, yang namanya plasma. Itu diambil dari darah. Jadi darahnya masih bisa digunakan, tapi plasmanya juga membantu untuk pengobatan umat manusia. Bukan darah loh yang dijual, tapi plasma. Dan bukan dijual, tapi ini dikelola. Plasma ini dikelola untuk kesehatan masyarakat, kembali untuk kesehatan masyarakat. Nah, saya nggak tahu apakah ada kaitan dengan itu. Maka kemudian ini orang gontok-gontokan ini saya nggak tahu tuh. Gitu. Jadi ini perlu nanti memang akan kita tindak lanjuti nih di Komisi 9 gitu. Kenapa kok PMI ini jadi kisruh gitu ya. Yang seharusnya PMI ini bermaslahat bagi masyarakat. Betul. Nah, ini harusnya nggak boleh kisruh gitu. Nggak boleh jadi rebutan gitu. Dan sampai hari ini memang mohon maaf ya, fungsi PMI itu belum maksimal. Gitu ya. Bagaimana masih banyak sekali rumah sakit yang membutuhkan darah itu masih belum terpenuhi. Orang masih banyak yang menjual darah loh di rumah sakit itu. Saya tahu persis itu. Karena waktu saya masih jadi mahasiswa di Jogja itu banyak mahasiswa yang datang ke rumah sakit untuk nawarin darahnya. Gitu. Ini uang kiriman belum datang, dia datang ke rumah sakit cari orang siapa yang perlu untuk bisa. Nah, itu kan itu nggak bagus, nggak baik dan nggak boleh. Tapi prakteknya masih banyak. Nah, artinya kinerja PMI belum maksimal untuk bisa mencukupi kebutuhan darah dari semua rumah sakit. Kan itu. Nah, maka kemudian yang harus mengelola ini orang profesional yang tahu betul bagaimana mengelola PMI ini sehingga PMI ini betul-betul maksimal kerjanya dan bisa meminimais ya oknum-oknum yang jualan darah di rumah sakit. Secara anggaran gimana Kak Irma? PMI itu yang saya mohon maaf hari ini saya jujur menyampaikan saya belum tahu. Karena kami harus melihat dulu anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Karena kalau secara Kemensen aja
pasti ini adalah under pemerintah, Ya. ya kan? Karena ini kan tugas kemanusiaan. Betul. Banyak orang mengasosiasikan ini berarti under Departemen Kesehatan, ya kan, atau Kementerian Kesehatan. Tapi publik juga nggak paham, ya kan? Yang pasti di setiap provinsi, di setiap kabupaten dan kota ada Palang Merah Indonesia. Di seluruh dunia Di seluruh dunia. Di seluruh Kalau dunia ada. kita di luar negeri kan namanya ICRC, ya kan. Nah, jadi kemudian ketika tokoh-tokoh besar seperti Pak Yusuf Kalla, juga sesama partainya juga Agung Laksono, ya kan, memperebutkan ini, ya kan. Dan Pak Yusuf Kalla kan udah 1 periode ya. Ya kemudian maju lagi, bahkan aklamasi terpilih dalam Munas PMI. Nah, kemudian diperebutkan. Orang pasti berpikir, ya masyarakat berpikir, emang seksi ya PMI? Nah itu dia. Seksi apakah dalam hal anggaran, atau ada nilai bisnisnya di sana, atau memang secara jaringan ini bisa dikapitalisasi untuk kepentingan elektoral. Nah gimana nih Kak Irma? Ini yang saya terus terang ini lagi saya gali. Oh. Saya lakukan investigasi sama teman-teman, ya. Ada apa di dalam PMI ini kok jadi rebutan partai politik loh, ya, oknum partai politik loh ini ya, saya bilang oknum ya, saya nggak mau sebut nama, tapi saya bilang ini jadi rebutan. Ini ada apa di dalam sana, gitu ya. Kemudian apa kaitannya dengan elektoral partai, misal adakah kaitannya dengan elektoral partai atau apa, saya nggak tahu nih, kita masih terus terang kita masih meraba-raba. Tetapi yang jelas bahwa saya khawatir ada sesuatu yang pasti ada sesuatu hal yang yang mereka pasti ingin lakukan di sini, di dalam sini. Ya saya sebut aja terkait plasma darah tadi. Bisa saja itu karena itu, bisa saja. Saya juga nggak tahu nih ya, tapi karena memang sudah ada keinginan dari pemerintah untuk mengelola plasma darah ini. Di luar negeri kalau saya nggak salah plasma darah itu menjadi bisnis farmasi yang cukup besar. Besar-besar. Nilainya. Di luar negeri besar-besar nilainya. Dan tapi kan kalau di Indonesia karena memang kita 90% Muslim kan darah nggak boleh diperjualbelikan. Sehingga plasma itu tidak boleh dikomersialkan. Jadi dalam undang-undang kesehatan itu sudah jelas bahwa tidak boleh dikomersialkan. Jadi kalaupun kita mengelola plasma ini nanti, ini tetap akan harus menjadi menjadi perusahaan-perusahaan yang nirlaba, yang kebutuhan itu sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan akan dikelola dan dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Sikap Komisi 9 sendiri melihat kisruh ini menunggu keputusan aja atau ikut memberikan semacam himbauan atau masukan kepada PMI pengurus atau kepada yang sudah terpilih atau bagaimana Kak Irma? Karena ini ada doa yang mengaku mereka punya munas yang juga punya ketua umum sendiri. Harus dipahami bahwa fungsi DPR ini kan hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Kalau ke swasta kita nggak bisa kasih rekomendasi. Tetapi kita ingin bahwa hal-hal yang terkait dengan kemitraan kita, ya, mitra kerja kita, tentu kita juga harus ikut membantu memfasilitasi. Maka kemudian kita harus tahu dulu sebenarnya duduk persoalannya seperti apa. Ya, kemudian di dalam PMI itu sendiri ada apa sih? Kenapa menjadi rebutan misalnya seperti itu? Kan kita belum tahu Bang ini masih gelap terus terang soal ini. Tapi saya sebagai bagian dari Komisi 9 menyampaikan ke publik, sebagai politisi saya menyampaikan ke publik harusnya PMI ini dikelola oleh swasta, oleh profesional yang bukan tokoh partai politik. Supaya independen. Ya kesannya kan kalau diributin kan berarti ini sesuatu yang seksi, yang ada sesuatu di dalamnya, pasti kan publik akan menyangka seperti itu. Ini ada apa nih kok sampai diributin kan seperti itu. Nah, untuk menepis semua dugaan-dugaan ya yang tidak baik kepada PMI, maka biarlah PMI dikelola oleh orang profesional. Sehingga kinerjanya juga profesional gitu. Sampai hari ini terus terang PMI belum maksimal kerjanya. Ya, kalau dilihat dari bentuk pemilihan ketua umumnya kan Munas, ya kan? Berarti ini NGO dong, kan begitu kesannya ya. Berarti ini semacam organisasi yang memang bukan under pemerintah, ya kan? Karena dipilih oleh
cabang-cabang, provinsi, daerah, kan begitu. Kan aneh Kak Irma. Padahal kan ini sesuatu yang melekat dengan kepentingan masyarakat banyak dan itu harus under government, kan begitu. Harusnya. Makanya saya bilang tadi bahwa PM ini harusnya walaupun dia ini sebenarnya menurut saya yang bagus itu adalah off officio. Off officio. Ya. Dia di bawah Kementerian Kesehatan, berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Ternyata enggak ya? Iya justru itu saya pengen tahu nih bagaimana situasi sebenarnya gitu. Karena kan ada Munas gitu ya, kan lucu juga nih. Nah sementara hasil output dari PMI itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya kan nirlaba, ini satu hal yang harus jadi support. Ya. Tapi kalau kemudian malah jadi rebutan kan. Malah menjadi sesuatu yang apa namanya nggak bermaslahat nanti. Sebenarnya masyarakat juga sebenarnya banyak yang nggak tahu, mungkin karena juga nggak peduli barangkali. Padahal ini kan fungsi PMI ini kan sangat penting ya, karena ketika di rumah sakit ketersediaan darah itu kan bagian dari sebuah rumah sakit bagus apa enggak kan begitu. Nah ternyata dengan kisruh ini orangnya bertanya-tanya. Apa pentingnya sih PMI diperebutkan? Dan ternyata orang juga baru sadar nih Kak Irma. Oh, ternyata PMI itu kirain itu di bawah Departemen Kesehatan. Oh, ternyata itu ada munasnya. Nah, kalau ada munasnya kan seperti organisasi profesi atau seperti ormas ya kan, atau seperti partai. Ya seperti Bulan Sabit lah ya. Bulan Sabit itu juga seormas ya. Nah, tapi kan jelas gitu ya. Kalau ini kan ada kaitannya, jadi gini, PMI ini di mata masyarakat itu seolah-olah ya BUMN ya, masuk dalam BUMN, seolah-olah ya. Seolah-olah loh ya. Padahal bukan. Jadi seolah-olah PMI ini bagian dari pemerintah. Iya. Karena orang kan mendapatkan darah dari PMI nggak bayar. Betul. Gitu. Nah itu yang harus dijawab oleh tokoh-tokoh ini gitu. Kenapa kok berebut gitu? Kan sebenarnya ini pekerjaan mulia yang nggak ada gaji di situ, kemudian nggak ada juga efek elektoralnya di situ, ya kan? Kalau kita mau lihat ya, kenapa kok tokoh politik mau rebutin ini gitu? Tokoh politik loh ini. Dan ada juga tokoh politik yang kayaknya setelah nggak menjawab, pokoknya ini penting harus diraih terus gitu. Nah ini kan lucu. Seperti Pak JK, anggaplah begitu ya, karena faktanya seperti itu. Ini lucu nih, gitu ya. Maka saya bertanya-tanya, sebenarnya saya pribadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dalam PMI? Ya, jadi semua orang juga akhirnya jadi aware apa, ya kan? Bukan ada apa dengan cinta, tapi ada apa dengan PMI. karena begini Kak Irma, kalau Kak Irma mengusulkan pemilihan ketua umum PMI ini dengan pansel, itu kan relevan kalau misalnya organisasinya seperti KPK misalnya ya kan, atau Komisi Yudisial misalnya, karena itu memang organisasi yang memang untuk kepentingan masyarakat banyak dan itu under pemerintah, under kontrol pemerintah. Lah ini kan bukan. Selama ini persepsi masyarakat, termasuk saya yang sama juga belum sadar, PMI itu kan di bawah Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, ternyata bukan. Kalau ada Munas, mestinya kan itu kan ditunjuk Menteri Kesehatan, kalau itu di bawah Menteri Kesehatan. Artinya unsur-unsur kompetensi dan kapasitas orangnya terpenuhi. Satu lagi, yang perlu diingat bahwa karena dia independen, dia harus diaudit publik juga supaya clear, gitu. Sehingga masyarakat tahu dari mana sih sebenarnya anggaran PMI ini, anggarannya dari mana, ya. Kemudian pertanggungjawabannya kepada siapa? Itu kan harus dipertanggungjawabkan juga, Bang. Hati-hati loh, karena ini untuk kemaslahatan masyarakat loh. Iya. Ya kan? Donor, namanya juga donor. Betul. Apakah dia mendapatkan anggaran dari negara donor? Ya kan, negara donor tuh banyak, ada Ford Foundation, ada JP. Nah, dapatnya dari mana? Kan kita sampai hari ini kan gelap. Betul. Ya, siapa sebenarnya yang membackup PMI ini? Apakah pemerintah? Anggarannya dari pemerintah, supporting pemerintah, ataukah dari negara donor? Kan kita harus tahu. Betul. Kalau dia dapat dari negara donor, dia harus mau dilakukan audit publik. Karena kemana nih anggaran ini anggaran ini didistribusikan untuk apa dan lain sebagainya, kan harus ada pertanggungjawaban publik. Yeah. Kalau itu dapat anggarannya dari negara donor loh. Besar sekali loh Kak Irma, karena
Kalau itu biaya operasional setiap bulan ada kantor pusat, ada kantor Nah, provinsi. maka kemudian yang harus dilakukan sekarang adalah audit publik dulu. Kemudian diberi penjelasan juga ke publik dari mana anggarannya. Selama ini saya nggak ada satupun orang yang membicarakan PMI. Setelah ribut ini baru orang terhenyak ya. Ada apa sebenarnya dalam PMI? Kenapa jadi rebutan? Kan begitu. Atau jangan-jangan Agung Laksono sebenarnya ingin menyadarkan masyarakat aja sebenarnya, makanya dibikin rame ya kan, biar orang tahu nih PMI ada apa. Gitu. Ya bisa jadi juga gitu ya. Kita nggak tahu hati orang, Bang. Tapi saya tetap ingin menyampaikan kepada pemerintah dan publik bahwa sebaiknya PMI dikelola oleh orang yang profesional sehingga kinerjanya juga profesional. Ya, menghasilkan darah secara maksimal untuk kemaslahatan masyarakat. Itu aja. Jadi nggak jadi rebutan juga oleh tokoh-tokoh politik. Karena dua-duanya tokoh politik. Jadi orang akhirnya menilai, ini apa-apaan sih? Kok orang politik ngerebutin PMI? Nah gitu loh. Itu kan menjadi jelek juga di publik, di mata publik terhadap partai politik. Atau kemudian Kak Irma sebagai anggota Komisi 9 mempertimbangkan untuk mengkaji ulang eksistensi dan keorganisasian dari PMI. Akan begitu? Supaya lebih komprehensif ini Kak Irma? Enggak, kalau kita kan jelas fungsi di DPR itu jelas Bang. Kita nggak bisa turun sampai sejauh itu. Merekomendasikan kan bisa? Merekomendasikan ke pemerintah boleh. Ya, maksud saya seperti itu. Saya secara pribadi kan tadi menyampaikan bahwa sebaiknya dibentuk pansel, ya kan? Menata kembali lah keorganisasiannya itu seperti apa dan menjelaskan dan PMI juga wajib menyampaikan ke publik dari mana mereka dapat duit. Itu wajib loh. Sebuah organisasi nirlaba yang mengikut sertakan banyak pihak di sana. Betul. Ya kan, dia harus melaporkan dari mana uangnya dapat dan kemana didistribusikan, untuk apa didistribusikannya harus dilaporkan ke publik. Betul. Karena kalau kita lihat dari sisi kantor, ya kan, nggak murah loh manusia, nggak ya murah. Kan, itu bayangan saya tuh lebih dari 1 triliun itu. Nggak murah. Ya kan, nggak murah itu, ya kan. Nah, kalau itu tidak jelas sumbernya dari mana dan tidak ada pertanggungjawaban, ya kan, berarti selama ini siapa yang kecolongan ini sebenarnya, ya kan? Tahu gelap. Karena jujur kayak nggak, ini udah harus diperbaiki kalau menurut keberadaan saya. PMI dengan ini, adanya kisruh ini, orang jadi terbangun ini juga akhirnya ya. Iya, publik terbangun, pemerintah terbangun, parlemen terbangun. Ada apa di dalam PMI, ya? Bagaimana pertanggungjawaban kinerja mereka dan bagaimana dari mana mereka punya anggaran, ya kan, didistribusikan kemana, kan harus ada pertanggungjawaban ke publik. Itu yang harus dilakukan. Jadi soal Kemelut ini Komisi 9 nggak mau ikut campur ya, Kak Irma ya? Bukan nggak mau ikut campur, tapi kami hanya kalaupun kami bisa, kami akan memfasilitasi untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah, gitu ya, melalui Kementerian Kesehatan. Untuk bisa Kementerian Kesehatan yang mungkin berkoordinasi dengan PMI gitu. Jadi kita nggak bisa turun langsung dan tidak punya otoritas juga untuk ikut campur gitu. Paling hanya merekomendasikan dan speak up lah. Kemana? Ke Kementerian Hukum ya. Karena kan hasil Munas kan disahkan oleh Kementerian Hukum. Tapi saya sebagai pribadi nih, sebagai rakyat, saya minta ada audit publik supaya kita jelas nih sekarang dari mana anggarannya, kemudian digunakan untuk apa, distribusinya berapa, dan untuk apa, dan lain sebagainya. Itu sekarang udah harus kita tahu. Ya, sebagai rakyat, saya mau tahu nih, ya, dari mana anggaran PMI ini selama ini, didapat dari mana, kemudian dipergunakan untuk apa saja, kita harus tahu, dan harus ada audit publik. Jadi ada